Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mau ke 3 kalinya live ini Li, ya Allah nggak mulai-mulai. Bermasalah terus live-nya, ya Allah. Ya kebetulan, halo Mas Vin, yang ada di IG, live di YT juga, di IG sama di TT. Nggak tahu ini, mesti hilang-hilangan sinyalku, aneh. Mesti dia nggak ngedetect sinyal, tiba-tiba hilang sinyal gitu aja terus, nggak live ini. Oke, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo halo aja buat teman-teman yang belum kenal aku, salam kenal, aku Adnan, seorang logo dan brand designer yang tertarik di perkopian. Oke, jadi untuk mempercepat waktu juga live hari ini, jadi aku mau membahas seputar font. Jadi karena biasanya teman-teman desainer susah tuh buat nyari font, kira-kira font apa yang cocok buat bisnis ini, ataupun yang bisnis udah running, untuk cross check ulang apakah font yang dipakai itu udah bener apa belum, kayak gitu. Nah, ini dari tadi berhenti sampai sini end live lagi gitu aja terus sampai. Semoga aman ya, mohon kerjasamanya di IG, di TT, dan di YT. Semoga aman, semoga lah ya. Oke, sebelum memulai live pada pembahasan hari ini, bentar, aku ada pengumuman nih. Oke, bentar. Halo aja, kapan lagi teman-teman bisa dapetin plugin Vectacto ini buat bikin logo grid secara langsung, satu kali klik aja, bikin layout bento otomatis satu kali klik aja, gratis. Gimana caranya? Kebetulan Vectacto kali ini dalam rangka merayakan HUT Republik Indonesia yang ke-81 pada 17 Agustus nanti, ini membagikan 3 lisensi gratis untuk Vectacto, dan semuanya udah dapat dari Rectacto yang bikin logo grid, kemudian dapat Benacto yang bento layout secara otomatis. Selain itu, selain dapat tiga lisensi Vectacto gratis ini, juga bakal mendapatkan voucher. Nanti dapat potongan, untuk sekarang kan lagi promo nih, harga aslinya 700.000, potongannya jadi sekarang lagi diskon 50% jadi 350.000, dan dapat ditambah potongan nanti 50.000 untuk 10 orang. Caranya kayak gimana? Cukup follow dulu IG-nya, bisa follow dulu IG-nya Vectacto, kemudian nanti di postingan ini silakan di like dan di komen dengan tag 3 teman desainer kamu. Ini udah mulai rame. Nanti kalau udah pas tanggal 16 Agustus jam 12 malam itu ditutup. Nanti tanggal 17 Agustus bakal diumumkan pemenangnya. Kayak gitu, nggak ribet, cukup follow, like, dan komen dengan tag 3 teman desainer kamu agar bisa dapetin Vectacto ini secara gratis. Seperti itu, dapatkan sekarang juga, langsung geruduk gitu. Langsung mampir ke IG-nya Vectacto. Oke, madrasah kelangkong je. Itu untuk pengumuman sebelum memulai pembahasan pada malam hari ini. Welcome buat teman-teman yang udah hadir di IG dan di TT, kemudian di YT. Nanti recap dari live hari ini bakal ada di YT.
Dan buat yang udah join, jangan lupa like-nya, jangan lupa di-follow buat yang belum follow, dan kalau mau support, gift maupun Saweria boleh banget. Terima kasih banyak. Nah, kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu font apa aja yang cocok buat sebuah bisnis. Kita mulai dari yang sans serif. Sebentar. Nah, ini berdasarkan studi kasus yang udah dibuat ya. Nah, sebelum mulai ada yang tanya nih. Aman. Jadi buat teman-teman mau tanya jawab juga dipersilakan, baik itu seputar pembahasan hari ini ataupun di luar dari pembahasan. Nah, dari Mas Riko, Mas di IG Mas maaf mau nanya, Vectacto baru cuma bisa dia? Iya betul, untuk Vectacto ini baru di Adobe Illustrator aja. Jadi untuk di Affinity, Corel maupun di aplikasi lain, mohon maaf belum bisa. Itu Mas Riko, kalau mau kepo-kepoin langsung aja ke IG-nya Vectacto. Siapa tahu di next update udah bisa di Affinity atau di aplikasi lainnya. Kayak gitu. Jangan lupa di follow. Yang mau dapetin Vectacto gratis, follow, komen di postingan ini dengan tag 3 teman-teman kayak gitu. Nah, kita mulai ke pembahasan pertama, yaitu font sans serif. Jadi font sans serif itu font yang nggak ada kerningnya. Kok kerning? Font yang nggak ada ekornya atau kaitnya. Dia biasanya langsung full kayak gini, bersih gitu, nggak ada kaitnya. Kalau ada kaitnya biasanya ini ada melekokannya, meleklok, kayak gini. Pasti melekok. Nah itu dia. Kalau sans serif mempunyai karakter biasanya modern, bersih, kemudian simple, ada terkesan profesionalnya juga, dan friendly kayak gitu. Nah, cocok juga dengan yang Amstir. Untuk yang Amstir ini kebetulan kan harapannya semua orang itu bisa ngopi enak. Makanya font yang dipilih itu jenis yang sans serif. Karena tempatnya juga yang santai, dengan look modern juga, simple, dan makanya font itu terpilih kayak gitu. Jadi ada banyak sih kalau sans serif yang udah terpakai selain Amstir. Ada Amadeo juga ini, karena Amadeo ini lebih ke orangnya seorang konten kreator atau konten kreator, barista yang udah masuk berapa besar waktu itu di IBRC, waktu itu finalis lah. Dia anaknya santai. Nah makanya font yang terpilih itu menggunakan style yang sans serif. Itu untuk yang pertama. Jadi sambil kita recap sebentar. Font sans serif itu cocok buat style bisnis yang looknya itu mengutamakan modern, clean, kemudian simple, friendly, dan profesional. Sebagai contoh, yang font yang digunakan Amstir ini dan cocok dengan kepribadian dari Amstir itu sendiri, karena dari tempatnya yang nyantai, friendly banget. Kemudian harapannya juga dari Amstir itu bisa merangkul semua elemen masyarakat ataupun pecinta kopi, bahwa semua orang itu bisa ngopi enak. Nah makanya cocok menggunakan style font yang sans serif seperti itu. Itu untuk yang pertama, semoga membantu. Matur sakelangkung je. Nah itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, sebentar. Nah, kemudian yang kedua ini ada serif. Bentar, aku coba cari. Nah,
Tapi buat teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan dipersilakan ya, santai-santai aja. Jadi nggak harus, mengikuti pembahasan yang lagi aku, sharing kayak gitu. Nah, untuk yang kedua, ini ada font dengan style serif. Nah, biasanya kalau serif itu selalu ada ujung atau kaitnya di setiap, hurufnya. Ya kalau yang sans serif itu ya udah plain gitu aja, tapi kalau, serif dia ada mencungulnya, ada ada kaitnya kayak gitu, ada kakinya. Bentuk kakinya pun, beda-beda. Kalau yang ini lebih meliu, ada yang, kayak Times New Roman yang tegas seperti itu. Nah, itu pun beda lagi secara feel. Tapi kalau secara keseluruhan dari Times New Roman biasanya itu, klasik, elegan, kemudian look-nya mewah atau premium kayak gitu. Nah, dengan sebagai contoh study case dari Muhammad Aga ini, kebetulan aku mendesain, logonya dengan style wordmark atau dominan dengan font. Dia seorang, pemenang di, World Espresso Championship di Milan waktu itu. Nah, kenapa kok aku pakai yang serif? Sesuai dengan yang aku jelasin tadi, dengan style dia yang look-nya itu selalu klasik dan meskipun simple tapi dia, apa ya, terlihat elegan dan mewah kayak gitu. Nah, makanya cocoklah dengan bentuk, style font-nya yang serif seperti itu. Nah, itu untuk yang style serif. Semoga, cocok ya dengan business owner maupun teman-teman desainer ketika ada, apa ya, ketika ada permasalahan, "Ah, ini bisnisnya lebih mewah, kemudian bisnisnya look-nya, premium dan terkesan klasik." Nah, jawabannya font serif, seperti itu. Itu semoga membantu untuk yang tips kedua font serif. Matur sagelangkong je. Jadi yang pertama tadi itu ada font sans serif. Nah, untuk sans serif dia lebih modern, simple, kemudian, friendly lah kayak gitu. Nah, kalau untuk yang serif dia itu lebih kayak, apa namanya, kayak tegas, kemudian, klasik, vintage, heritage kayak gitu, kemudian, terlihat mewah. Nah, ini udah 2 yang keluar. Nah, sebelum lanjut jangan lupa buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini, jangan lupa di like, jangan lupa, yang belum follow bisa follow juga dan, kalau mau support bisa di give maupun support di Saweria. Matur sagelangkung je. Kebetulan aku juga live di 3 tempat ya. Jadi ada di IG, ada di TT dan di YT. Nanti, live ini bakal ada recapnya di YT, nanti teman-teman bisa tonton ulang, bisa sambil belajar kayak gitulah ya. Buat sambil ngerjain desain, sambil dengerin apa ya? Dengerin Mas Adnan Pacapa alias ngobrol. Seperti itu. Itu tadi udah membahas font dengan style sans serif, kemudian font yang, serif. Kemudian kita lanjut. Oh iya, sebelum lanjut, buat teman-teman yang udah merapat pada malam hari ini, nanti di akhir sesi kalau mau di-review portofolio, teman-teman desainer ataupun business owner yang, udah punya logo maupun udah punya identitas visual, mau di-review juga, silakan, komen di,
platform masing-masing di IG, di TT maupun di YT nanti bakal aku share, bakal aku review kira-kira, eee, portofolio atau logonya itu udah cakep atau ada yang bisa di-twist lagi kayak gitu. Itu, di TT ada Mas Aga, masih awam soal jenis-jenis font style. Nah itu, ini bisa nyimak aja, Kak Sagama. Kebetulan barusan udah membahas 2, yang pertama yaitu yang style sans serif, lebih modern, clean, itu cocok buat bisnisnya, yang lebih, arahnya yang sama, jadi kayak modern, nyantai, nggak terlalu kaku, kayak gitu. Kalau untuk yang serif biasanya lebih straight, lebih kaku, lebih mewah, kemudian lebih apa lagi, vintage, klasik, seperti itu. Siap, terima kasih Kak Retrus, udah tap-tap. Jangan lupa di follow yang belum follow. Di IG ada Mas Riko tanya, Mas saya kan sekarang baru ngerjain tugas akhir. Wah, skripsian nih. Redesign identitas visual. Nantinya butuh validator dari ahli. Kira-kira, oh bisa, teman-teman, banyak teman-teman mahasiswa itu juga, apa ya, buat, ya validasi itu ke aku juga dari enggak, dari Surabaya, dari Malang. Nah nanti bisa info aja. Telat gak Mas? Aman Mas Win, barusan live lah udah 3 kali live, error aja terus. Weh, ada Mas Reza nih. Kapan nih live bareng sambil ngopi bareng nggak sih? Ngopi bareng dulu Mas Reza. Kita jadwalin. Malang nyel sama Malang. Aman Mas Reza? Kita jadwalin. Oh ya, jadi untuk pembahasan pada malam hari ini itu seputar font. Tadi udah membahas font yang pertama itu yang sans serif, itu cocok buat bisnis yang modern, kemudian bisnis yang nggak yang terlalu kaku, nggak yang straight kayak gitu. Nah sebaliknya, kalau untuk yang terkesan vintage, klasik, nah itu cocoknya pakai yang serif kayak gitu. Nah boleh Mas, bisa sambil live bareng Mas, kita jadwalin ngobrol nyantai kayak gitu. Ya padahal live sambil ketemu langsung ya bisa-bisa ya. Aku juga kan apa, full freelance nih. Nah man, bisa ngikutin jadwalnya Mas Reza. Emang Mas Reza ini sedesa juga? Alumni UM juga kah? Mas Retrus? Apa bukan? Ya, thank you Mas Reza. Siap. Terima kasih buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini. Jangan lupa di like, jangan lupa di follow. Dan kebetulan aku di live di 3 tempat, di IG, di TT, kemudian di YT. Nanti full recapnya ada di YT. Bisa ditonton lagi sambil ngerjain kayak Mas Reza. Walah, angkatan 13. Ya Allah. UM juga Mas Reza. Oh, kok gak pernah ketemu aku ya? Apa Mas Reza udah lulus duluan ya? Kalau yang angkatan 13, aku gak ada yang kenal sih. Kalau yang 14, nah ini ada dari Mas Retros Studio ini angkatan 14. Aku angkatan 16. Saya juga alumni. Ada Bambang Pamungkas nih. Ada BP. Oh alah, anjir gak bisa, malah ketemu reunian di sini nih. Jurusan sejarah, oh dari Kak BP di jurusan sejarah.
Sam Kakak masa ada Kakak. Mungkin tahu Mas ya. Mungkin tahu kalau yang orang-orang HMJ gitu kenal harusnya. Tapi aku nggak inget nama. Mungkin kalau wajahnya tahu harusnya. Di IG, oke, terima kasih Mas infonya. Besok saya iya aman Mas, langsung di DM aja. Kakak, oh ketua HMJ 2013. Aku nggak kenal sih ya ketuanya. Yang kenal 2014 itu sih Mas Hendra. Cuma berhenti di situ aku Mas. Yang 2013 belum masuk kayaknya. Nggak tahu. Nah aku aja baru masuk 2016. Oh alah, ternyata udah sesepuh Mas Reza ini. Tapi jarang kelihatan gitu loh. Siap-siap, bolehlah. Ntar ngopi-ngopi sama Mas Retrus Studio nih, boleh. Oke, sambil kita lanjut pembahasan pada malam hari ini. Tadi udah sans serif dan serif. Yang ketiga itu ada script. Mana dah? Script atau handwriting. Nah, oke bentar. Nah, kalau untuk tipe font yang script maupun handwriting itu biasanya paling cocok buat bisnis yang lebih apa ya, ada sisi personalnya, kemudian handcraftnya itu lebih diutamakan, kemudian secara emosional itu lebih apa ya, lebih melekat gitu loh ke dalam bisnisnya, dan lebih nyantai, lebih casual juga. Nah itu cocok pakai style font yang script atau handwriting kayak gini. Contohnya studi kasus dari yang brand La Madre ini. Kenapa kok aku pakai style fontnya yang script atau handwriting, yaitu karena dia seorang roastery yang dimana kalau udah roastery dia pasti ada apa ya, handcraftnya dari awal green bean, kemudian di craft lagi sampai di roasting kopinya dengan kepekatan yang medium roast kah, yang light roast dan sebagainya. Nah itu sampai di titik yang pas gitu loh. Langsung di DM nomornya Mas Reza bareng nih. Aman Mas, langsung jadwalin ngopi nanti. Thank you Mas Reza. Masih merapat ternyata. Thank you Mas Reza. Nah, selanjutnya oh iya, kalau seumpama mau bikin sketsa video yang biasa Mas Reza bikin, aman, bisa juga Mas. Dulu emang anak fitgram, Indo fitgram kayak gitu. Tapi udah lama nggak bikin lagi. Karena udah nggak cocok ya sama personal brandingku. Nah itu. Sambil aku lanjut, kenapa kok yang La Madre ini cocok sama style yang script? Roastery-nya itu bersifat apa ya? Ya udah emang handmade gitu loh, buatan roastingan sendiri sesuai dengan personal roastingnya masing-masing. Light kah, medium, atau yang udah black. Nah itu cocok dengan bisnisnya dari La Madre itu sendiri. Makanya aku pilih style font yang script atau handwriting. Itu apakah dari teman-teman desainer udah mulai dapat lah ya kisi-kisi buat font yang ketiga. Jadi tadi yang pertama itu ada yang sans serif. Yang sans serif lebih ke modern, lebih santai, friendly. Kebalikannya itu ada serif yang lebih vintage, lebih straight, kaku, tapi dia ada kesan look lebih mewahnya.
Nah, kalau mau lebih personal lagi, lebih apa ya, casual, lebih terlihat handcraft-nya, karena kan script itu lebih ke kayak tulisan tangan. Nah, ini yang paling cocok pakai font yang script atau handwriting seperti itu. Semoga membantu. Matur sekelangkong je. Nah, itu untuk style font yang ketiga. Nah, sebelum lanjut di TT Mas Perwarna tanya nih, bahas project masaknya fitur. Nah, itu aku udah bahas Mas Perwana. Bentar. Itu di liveku yang kedua harusnya. Bentar. Di liveku yang Nah, ini yang bahas Behance. Jadi di sana aku jelasin semua Behance dari awal, dari cara bikin profil, bikin bio, kemudian di breakdown lagi dari bikin kayak cover, kemudian bikin isinya itu kayak gimana. Terus aku kupas juga semua elemen yang ada di Behance, kayak kalau pakai Pro kayak gimana, yang tanpa Pro kayak gimana, aku dapat projectnya kayak gimana, dapat fiturnya kayak gimana, semua aku jelasin di sini. Bisa sambil di sebelum tidur gitu, bolehlah dengerin suaraku, dengerin Behanceku apa di YT bahas Behance ini kayak gitu. Kenapa tidur dengerin suaraku? Konflik. Oke. Jadi sambil kita recap sejenak. Buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga dipersilakan ya. Tidak harus membahas seputar yang aku sharing hari ini. Kalau yang hari ini itu membahas seputar font. Nah, di luar itu kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan dipersilakan. Dan yang udah merapat, terima kasih banyak di IG, di TT, dan di YT. Jangan lupa like-nya. Yang belum follow bisa follow. Kemudian yang mau support boleh banget, bisa give maupun di Saweria. Mantap. Nah, kemudian lanjut. Oh iya, ada juga varian tambahan. Bukan varian tambahan juga sih. Itu baik yang ini sebelum ada yang tanya, Mas Purwana tanya nih, nyari font biasanya di mana Mas? Dan untuk lisensinya, kalau untuk font dari aku sendiri, bentar. Sambil aku siapin juga. Nah, Mas Perwana tanya nih, kira-kira nyari font yang biasanya aku nyari font itu di mana dan terkait lisensinya bagaimana? Nah, kalau aku andalanku itu di dua tempat, yaitu di Google Font dan di Adobe Font. Nah, kalau Google Font udah pasti aman, semua font yang ada di sini aman karena bisa dipakai untuk personal maupun yang komersial. Sama halnya yang Adobe Font juga, banyak yang font aneh-aneh tapi cakep banget, dan ini semua bisa dipakai personal maupun yang komersial. Tapi minusnya itu bisa tapi minusnya harus berlangganan di Adobe-nya. Jadi kalau udah langganan Adobe yang Creative Cloud kayaknya, itu udah dapat semua font ini yang ada di sini. Dan kalau yang ada di Adobe nanti seumpama ke klien gitu ya, kita pakai Adobe Font. Terus ke kliennya kayak gimana? Nah, itu biasanya kalau delivery itu yang dikirim bukan fontnya tapi link fontnya. Nah, itu linknya kayak gini, contohnya Castellonian Open
Ya udah tinggal diklik, nanti yang di-share ke klien itu linknya, bukan fontnya kayak gitu. Nanti biar klien sendiri yang berlangganan kalau mau berlangganan Adobe Font. Kalau nggak mau, tinggal ke desainer lagi, ke aku kayak gitu. Jadi tinggal apa namanya, reorder lah kayak gitu. Itu salah satu tips buat upskill upskill buat nambah project lah kayak gitu. Itu Mas Perwana, semoga membantu ya. Kemudian sebelum lanjut, di TT Mas Vin tanya, Mas jual template buat brand guideline nggak? Nah, aku lagi nyiapin sebenarnya dari tahun lalu. Dari tahun lalu belum kelar-kelar. Sebenarnya udah ada, dan itu nanti rencana kedepannya nggak cuma sekedar template aja, tapi kan aku lagi develop sama Mas Hakto yang Vectacto ini. Nah nanti nggak cuma bikin bento layout dan logo grid aja. Nah nanti cuma satu kali klik itu udah bisa jadi brand guideline. Nah itu nanti ya soon lah. Semoga bisa tahun ini, kalau enggak ya tahun depan. Tapi kalau untuk template yang manual, ya mohon doanya aja lah ya. Semoga ada ada waktu buat ngerjainnya. Lah nggak sempet deh, mesti nggak ada waktu buat ngerjainnya gitu loh. Ya bisa-bisa aja sebenarnya, tapi kan ini belum nge-live, belum konten dan sebagainya. Terus ngerjainnya kapan? Aman lah. Karena karena aku nggak mau yang biasa-biasa aja gitu loh. Karena yang di template-template di luar ya udah literally kayak gitu-gitu aja gitu loh. Yang di mana dalamnya basic aja, nggak ada yang contoh study case yang kompleks kayak gitu. Nah aku pengen yang kompleksnya itu, ya ditunggu saja. Udah ada draftnya, nanti itu rencana mau ada belasan, pokoknya belasan produk. Cukup satu kali beli, nanti kayak persiapan logo premium kelasnya lah kayak gitu. Asik, itulah ya. Oke, sambil kita lanjut, bentar. Ada juga varian font yang apa ya, dia itu biasanya ada yang versi sans serif maupun yang serif, itu lebih ke rounded kayak gitu. Nah kalau rounded berarti kayak gimana? Nah dia lebih ke fun kayak gitu. Jadi dia lebih ceria, lebih santai. Nah makanya dari logo ini untuk sebuah perayaan yang dimana nilai festifnya itu lebih diutamakan, lebih ditonjolkan, vibes menyenangkannya. Nah makanya logo font yang aku pilih itu yang rounded kayak gini. Itu biasanya nggak cuma di serif dan sans serif aja sih, itu ada di beberapa style font yang lainnya juga kayak gitu. Nah semoga dari style font yang rounded ini bisa memberikan gambaran baru buat teman-teman desainer maupun business owner. Oh ternyata kalau font yang rounded kayak gini itu cocoknya buat yang bisnis yang ada arahnya, yang lebih menyenangkan, lebih ceria, kemudian nggak yang terlalu serius, santai, friendly kayak gitu. Itu paling cocok menggunakan style font yang rounded. Matur segelanggong C. Welcome buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini di IG, di TT, dan di YT. Nanti full recapnya ada di YT. Nah untuk pembahasan malam hari ini itu seputar font. Tadi sambil kita recap sejenak, yaitu yang pertama ada
Yang sans serif itu lebih modern, lebih santai, nggak yang terlalu kaku. Kebalikannya itu ada yang serif, lebih vintage, lebih klasik, lebih serius, tapi lebih mewah juga kayak gitu. Kemudian ada style yang script maupun handwriting, itu cocok buat yang stylenya lebih personal. Kemudian ada sisi handcraftnya, itu makanya cocok untuk menggunakan style font yang script. Kemudian ada style font yang rounded juga, itu bagian dari yang sans serif maupun serif juga, yang lebih ceria, lebih menyenangkan, lebih friendly juga kayak gitu. Itu ya untuk yang 4 style font untuk saat ini. Di TT Mas Vin tanya, Mas coba collab, waduh, sama Senbo dari seniman bocah Bali itu kah? Sepertinya tidak dulu. Alasannya kenapa? Jauh. Bali, Pak. Gimana mau ngobrol ke sananya? Collab project bisa sih ya, WFH gitu. Ngobrol bareng, tapi mungkin karena udah gede lah ya. Udah gede, followernya nggak dilirik lah yang kecil-kecil kayak gini. Susah. Kita yang kerucuk-kerucuk gini apalah buat mereka yang udah gede. Itu Mas Vin. Nah, kemudian sambil lanjut, font apa lagi? Bentar. Tadi udah sans serif, udah serif, udah script, udah yang rounded juga. Apa lagi? Yang dekoratif. Nah, oke. Nah, untuk yang kelima ini, untuk style font yang kelima ini ada style yang bentuknya aneh-aneh, meliuk-meliuk, nggak ada patokannya bentukannya seperti apa. Nah, itulah font dekoratif atau font display yang dimana biasanya itu bentuknya ya udah tidak apa ya, kayak meliuk-meliuk kayak psikodelik gitu. Ada meliuk-meliuk gitu. Biasanya kesannya lebih cocok buat bisnis yang dimana dia sering eksperimental, kemudian ada sisi craftnya juga. Nah, makanya cocok sama di study case yang Bunabins ini. Kenapa kok cocok? Karena Bunabins ini kebetulan juga dia coffee shop yang dimana kopi-kopinya itu racikan sendiri atau roastingan sendiri. Nah, di situ kan udah ada sisi eksperimentalnya. Nah, makanya cocok buat Bunabins menggunakan style font yang display maupun yang dekoratif seperti itu. Itu jadi buat bisnis owner maupun teman-teman desainer kalau nemuin study case, bisnisnya itu udah kayak aneh-aneh lah pokoknya. Bisa jadi kayak banyak jenis lini bisnisnya ataupun yang lebih kreatif. Nah, ini cocok pakai font yang style display maupun dekoratif seperti itu. Madar sekelangkung. Itu yang ke berapa tadi? Yang kelima kah? Itu. Nah, ini sebelum yang style font terakhir, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, dipersilahkan sambil kita intermezzo sejedak. Jadi buat teman-teman yang mau dapetin tools Vectacto ini gratis, tools Vectacto ini apa? Ini biasanya buat bikin logo grid
Nah, kayak ini logo grid langsung, satu kali klik bikin bento layout, satu kali klik juga itu lagi bagi-bagi atau giveaway gratis. Caranya oh ya, selain yang dapetin 3 lisensi gratis, nanti juga dapat kupon tambahan diskon. Sekarang udah diskon 50%, yaitu dari harga normal 700.000 menjadi 350.000, dapat potongan lagi jadi 50.000, nanti jadi totalnya 300.000 aja. Caranya kayak gimana? Biar bisa dapat gratis 3 lisensi Fake Tacto dan potongan harga tadi, cukup follow IG-nya Fake Tacto ini, kemudian langsung ke postingan ini, nanti silakan like dan komen, nanti komen tag 3 temen desainer kalian. Nah, itu tinggal komen aja, nanti bakal ditutup pada tanggal 16 Agustus jam 12 malam. Pada tanggal 17 Agustusnya nanti bakal diinfo kira-kira siapa yang berhasil mendapatkan 3 lisensi gratis dan 10 kupon potongan harga kayak gitu. Karena nanti ini kan masih harga promo 350.000, tanggal 23 Agustus bakal balik harga normal lagi 700.000. Seperti itu, langsung saja disikat ke IG-nya Fake Tacto. Nah, kemudian buat teman-teman juga yang mau ngontes desain, itu bisa ke Berita Desain. Di sana ada banyak info seputar kontes desain, dari logo, ilustrasi, dan ada edukasi juga dari teman-teman konten kreator kayak aku. Terus ini ada Kak Regita, kemudian ada Mas Nabil, ada Mas Subhan juga, sama ada Mas Mamet dan teman-teman yang lainnya. Tinggal follow aja, dan kayaknya aku mau ada ikutan salah satu kontes sih. Jadi yang mau ngontes bareng boleh di Berita Desain. Kalau mau ngontes bareng di 99 Design itu bisa ke Loha Logo. Nah, di sana ini komunitas yang aku bikin di Telegram basicnya. Biasanya tiap hari Senin ada brief baru. Kemarin baru ada brief baru di 99 Design. Yang mau dapetin atau ngerasain dapat klien luar kayak gimana, nah langsung join aja di Loha Logo. Nah, di TT Mas Vin tanya harga Robusta sekarang. Kalau sekarang udah normal lagi Mas Vin. Dulu awal tahun, nah itu lumayan melonjak, malah setara sama yang harga Arabica waktu itu. Terus coba yang lomba tiket itu, hadiah juara 1. Oh iya, ada juga ya yang lomba tiket itu dari kementerian nggak sih? Lupa aku. Nge-save kok. Oh, belum di-share nih sama berita. Oh, ini. Agak gimana ya? Apa hadiahnya cuma 1 juta. Ya sebenarnya gimana ya? Masalahnya sekelas Jasa Margai dan Antara, masa ada duitnya? Gitu. Nah, kalau ngontes kayak gini tetap harus pilih-pilih. Jadi nggak boleh asal emang, walaupun kan banyak banget nih. Nah, makanya ada Mas Subhan. Mas Subhan ini hitungannya dia jadi polisinya lah. Polisi kontesnya. Jadi dia ngasih rating kira-kira. Nah, ini green flag, yellow flag, apa red flag. Nah, di situ di review sama Mas Subhan. Kalau udah aneh-aneh bakal bintang 1 doang. Kalau oke di bintang 5 kayak gitu. Polisi kontes. Polisi kontesnya Mas Subhan. Nah, itu ya. Jadi kemudian ke pembahasan
font lagi yang terakhir itu, nah kebetulan aku belum pernah bikin yang, nah ini. Untuk yang style font terakhir, yaitu font yang slab kayak gitu. Kebetulan aku belum pernah pakai yang font slab kayak gini. Nah, font slab ini cocok buat bisnis yang lebih kayak strong, bold juga, karena kebanyakan masih bentuknya yang bold gini. Friendly juga bisa, dan ada yang terkesan vintage kayak gini. Jadi dia walaupun sama seperti yang penjelasan sebelumnya, pasti ada yang versi roundednya. Nah, ini dia lebih vintage, lebih santai juga. Nah, ini fun slab serif kayak gitu. Nah, ini cocok banget buat bisnis yang bold gitu, kemudian yang kuat banget secara bisnisnya, dan lebih bersifat friendly dan vintage, fun bisa juga. Nah, ini kan meskipun vintage dia lebih fun kayak gitu. Nah, ini sama, kalau ini lebih yang versi tegasnya loh. Kalau ini lebih ke mengarah yang vintage, yang klasik bisa juga. Paling cocok menggunakan yang slab. Nah, itu untuk style font yang terakhir. Dari yang udah aku jelasin tadi, ada total 6 style font. Itu semoga membantu. Matur segelangkung. Habis ini coba sambil aku recap ya. Kira-kira ada apa aja font. Bentar. Nah, nanti di akhir pembahasan hari ini dari teman-teman, kalau ada teman-teman desainer maupun yang non desainer, boleh mau di review portofolio, review bisnisnya, nanti secara identitas visual kayak logonya, packaging atau lain-lain mau di review, boleh banget. Nanti tinggal di komen aja portofolio atau nama akunnya apa, contohnya kalau di Behance apa namanya, atau IG apa namanya, nanti bakal aku review di akhir live kalau ada. Kalau nggak ada, ya udah langsung end live kayak gitu. Dan teman-teman, terima kasih banyak udah merapat pada live hari ini di IG, di TT, dan di YT. Kebetulan nanti full recapnya ada di YT. Dan buat yang mau support bisa give maupun di Saweria. Terima kasih banyak juga yang udah merapat. Yang di TT ada Mas Vin, Mas Perwana, Mas Khairul Umam, Kak NL, Kak Rapul, Kak Dab, dan Kak Cid. Terima kasih banyak udah merapat. Oke, habis ini aku recap dulu style font ada apa aja. Jadi ada beberapa macam style font yang biasanya jadi penyakit desainer kalau nyari font lama sekali. Biasanya nyari font itu sampai beberapa jam. Nah, ini semoga dengan penjelasan singkat ini dari teman-teman bisa jadi ada gambaran lah kira-kira font apa yang cocok buat studi kasusnya kayak gitu. Untuk yang pertama, secara singkat aja ada yang sans serif, itu cocok buat yang modern, kemudian yang lebih friendly, lebih santai, dan sebaliknya itu ada yang serif, itu lebih vintage, lebih heritage, lebih straight, dia kaku. Tapi ada
sisi mewahnya juga kayak gitu. Kemudian ada style font yang script atau handwriting, yang dimana sisi personal maupun handcraftnya itu diutamakan. Nah, makanya bentuknya seperti tulisan tangan, jadi dia lebih personal kayak itu. Kemudian ada juga style yang lebih rounded, dan ini sebenarnya cuma varian sih dari beberapa font-font lainnya, yang dimana pasti ada style yang versi roundednya. Dia pasti ada kalau udah ada sisi roundednya itu lebih santai, lebih kalem, kemudian lebih nyantai juga, lebih ceria kayak gitu. Itu untuk yang rounded. Kemudian ada juga mana dah, style font yang display atau dekoratif. Nah, ini cocok buat usaha yang yang eksperimental. Nah, ini cocok buat bisnisnya yang suka-suka ngulik, suka-suka eksperimen. Nah, ini paling oke menggunakan font yang display atau dekoratif. Kemudian yang terakhir itu ada yang slab, dimana dia lebih bold, lebih strong. Kemudian ada sisi dekoratifnya juga ada, dan lebih ke vintage biasanya. Jadi dia klasik juga. Nah, itu cocok buat bisnis yang aku sebutin barusan. Itu ada beberapa style font, dan harapannya semoga dari penjelasan singkat ini bisa membantu teman-teman desainer atau memastikan kembali buat bisnis owner, oh ternyata font yang dipakai ini udah bener. Kalau yang modern pakai yang sans serif, kalau sebaliknya pakai yang serif. Bisa juga kalau vintage pakai yang slab. Kalau yang personal bisa yang display maupun yang script. Nah, kayak gitu. Jadi kayak langsung auto klek 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 kayak gitu loh. Jadi nggak memperlama nyekrol font berjam-jam. Habis waktunya buat nyari font doang. Itu semoga membantu untuk tips-tips style fontnya. Matur segelangkong ya. Itu untuk review singkat buat pembahasan hari ini. Dan thank you buat teman-teman yang udah, makasih Mas Vin udah sharing-sharing beberapa kali itu biar rame live-nya. Makasih banyak udah merapat dan selalu join di live hari ini. Mungkin itu untuk live pada malam hari ini. Sebelum aku tutup, kalau ada yang mau diskusi, ngobrol, baik itu seputar desain maupun di luar desain, boleh banget ya, dipersilakan. Info karnaval kenapa? Wes kemarin aja udah jam 9 malam loh. Udah lumayan kejebak Mas di Malang. Udah rame di mana? Daerah Balai Kota. Wah, rame pol. Isinya orang-orang player HUT Arema soalnya. Ulang tahunnya Arema. Rame pol. Itu review postingan Behance-ku Mas Perwana bukan Ibu? Pernah ya? Belum dah. Lihat porto logonya ada Bang. Nah ini kan portoku semua ini. Ayam Angko, Kak Angko. Bisa cek Behance-ku aja @nanmp. Kalau aku sukanya itu style yang wordmark kayak gitu. Arema wingi Mas sampai itu wis gak masuk akal, malah sampai sweeping plat L segala, nggak masuk. Kalau Mas Perwana di nama anunya apa Mas? Perwana juga lah, gini kah? Dari Kak Angko ambil aset foto-fotonya dari mana?
Bukannya pernah ya? Udah Mas Perwana, apalagi yang mau di-review? Udah, oh yang paling terbaru toh. Aku udah lihat sih di DC-nya apa kemarin? Guidepacks. Belum tak like ya. Secara cepat aja lah. Kalau yang jago-jago ini nggak usah nggak usah yang terlalu detail. Udah bagus sih. Apa Mas yang mau di-review? Nggak ada. Harusnya ini jadi patokan teman-teman. Nah, info dong Mas. Nah, kalau kayak bikin gini gimana Mas? Manual kah? Apa ada yang mock up-nya? Apa cuma tinggal dikasih efek green aja, makanya dia lebih terkesan menonjol gitu. Nah, tadi Kak Angko tanya kalau nyari foto-foto itu di mana? Biasanya aku nyari kalau nggak di Unsplash, yang gratisan jadi di Pixellab. Karena aku langganan FreePic juga di kok FreePic, Magnific sekarang namanya. Nah ya udah di Magnific banyak yang oke. Paling oke sih di Unsplash, Pexels. Nah itu manual Mas, cuma oke, berarti cuma dikasih tekstur ya, makanya dia lebih hidup nih. Oke, note Mas. Nah ini harusnya ya yang bener aku belajar ke Mas Perwana ini. Cakep ya, tiap bikin presentasinya oke banget. Ini pakai mockup ready to use atau pakai AI Mas Perwana? Apalagi kayak ininya, kalau pakai AI jago banget nih buat ngulik promptnya. Nah itu juga bisa Kak Angko kalau pakai AI bisa, tapi kalau bisa ada referensinya dulu, dan referensinya pun pastikan dulu itu udah free komersil, dan nanti outputnya juga benar-benar berbeda, nggak yang apa namanya mirip gitu loh nanti. Jadi kesannya kayak nyolong gitu loh, kayak nyolong asetnya orang yang dimana itu komersil terus dicolong, di mirip-miripin pakai AI, dibagusin. Nah itu kan secara etika nggak boleh kayak gitu. Tapi nyari yang satu tema, nah betul emang ya itu tantangannya Kak Angko. Itu tantangannya karena aku pernah dikritik mentorku Mas Febri Adiawarja, yang dimana dia yang ikutan, yang punya Guidepacks itu, aduh lupa aku yang mana ya. Jadi secara look itu pemilihan bukan ini, pemilihan fotonya aku lumayan berbeda. Bukan yang ini. Duh lupa aku. Ini kah? Bukan. Pokoknya adalah di salah satu portofolioku nih nggak konsisten secara foto. Jadinya terkesan kayak nggak nyatu gitu loh. Nah itu emang apa ya? Kalau memang mau nyatu ya harus di adjust dulu di Photoshop kah? Atau di Lightroom disesuaikan lagi, bikin preset ulang biar pas gitu loh sama semua secara looknya kayak gitu. Itu Kak Angko. Hasil logoku yang di Behance cuma upload logo doang. Nah berarti logo folio aja kayak gitu ya. Mau di review Kak Angko? Kalau mau di review boleh banget nih. Mumpung belum ada yang mau di review lagi. Kalau Mas Perwana mah nggak usah, udah jago. Di TT ada yang tanya Kak Mas Abdillah, Bang gua pernah dapat tawaran bikin logo dari konsep segala macam, cuma gua masih takut. Apanya yang takut? Yang pesen demit kah? Setan kah? Gak usah takut Mas, takutnya itu karena ada yang mirip sama hampir serupa walaupun beda. Oke. Nah itu sebenarnya bisa didebat sih kalau kayak gitu. Bisa didebatnya dengan kayak di compare
dilihat secara langsung apakah emang benar-benar sama atau bukan, dan perlu di apa ya, buka juga atau tunjukkan apakah logo yang dianggap mirip itu emang jadi referensinya Mas Abdillah apa bukan. Nah itu biasanya keterbukaan dari si desainernya. Kadang bilangnya, "Enggak kok, aku nggak nyontoh dari referensi ini, nggak nyontoh." Ternyata di historinya ada, ternyata pernah nyontek kayak gitu. Nah itu jadinya ya bisa dianggap jadi mirip. Nah kalau seumpama di-compare ada miripnya juga ternyata, tapi nggak apa ya, nggak, memang bukan jadi referensinya yang si mirip itu, ya fine-fine aja. Selama resiko bentuk kayak gitu biasanya itu dengan bentuk logo yang simple biasanya. Nah, kalau bisa sih hindarin bentuk logo yang generik, yang secara umum itu udah terlalu banyak di luar, kayak bentuk apa ya, kayak meliuk-meliuk, apa ya contohnya? Kayak orang itu nggak boleh, kayak bentuk rumah itu nggak boleh, karena udah terlalu generik gitu loh. Bentuk pesawat secara langsung. Kemudian bisa juga dites kayak pakai Google Image. Nah, Google Image bisa pakai pixel apa namanya? Pakai P image. Tuh lupa, yang pakai P image gitu, apa ini, lupa namanya. Nah, itu nanti bisa dicek di sana juga lebih lengkap biasanya. Kemudian apa lagi? Intinya harus terbuka aja sih dengan kliennya. Kalau emang itu buatan sendiri bisa diinfokan ke klien. Nah ini buatan sketsa saya, rekam jejak dan sebagainya, itu bisa diinfokan. Karena kalau memang seumpama memang dikira persis plek-ketiplek, dan ternyata juga ternyata yang benar-benar mirip itu masih berbeda, entah secara rotate-nya, apa arahnya, warnanya, itu masih bisa diperdebatkan juga. Kayak Gojek gitu kan, bentuknya kan generik banget, ditambah lagi ada yang kayak cuma ganti dikit dulu, tapi apakah itu mirip? Ya bisa didebatin lagi gitu. Ya tergantung dari keterbukaan klien, keterbukaan si desainernya, itu aja sih. Kalau paling aman hindari bentuk-bentuk yang generik gitu aja sih Mas. Semoga membantu ya. Betul Dra, live di YouTube juga, di IG, TT, sama di YT. Oke, ini udah ada list yang mau di review. Ada Kak Angko. Nah itu kalau kata Mas Vin nggak apa-apa, logo channel Mas juga mirip sama ya betul. Di Instagram ada logo gue yang udah dipakai, More Cafe, boleh bantu dilihat dan kasih arah di arah. Oke, berarti udah ada 2 list. Kita mulai dari Kak Angko dulu. Di mana ini? Ayam Angko di mana ini Kak Angko? Masih adakah Kak Angko? Di Behance apa? Oh Behance ya, oke. Ayam Angko. People. Ini Kak Angko. Jadi aku izin review ya, untuk yang mau direview yang mana nih? Maskotnya apa logo folionya? Apa yang Kota Semarang nih? Bebas, sesuai. Yang logo folio. Oke. Aku izin ya Kak Angko buat review untuk logo folionya. Jadi kali ini bakal membedah logo dari karya Kak Angko.
Ini kumpulan logo yang udah dikerjain pada tahun 2024. Mari kita lihat-lihat dulu ya sebelum kita ada masukan. Ini cakep sih. Cognitic. Oh, oke. Ini udah ada catatan nih di kepalaku nih. Oh, bisa aku info dulu lah ya. Yang pertama, nah ini aku nggak paham secara konteks. Sama seperti orang umum lihat, baik itu sesama desainer maupun calon klien atau customer. Nah ini oke, secara bentuk oke, tapi kan orang nggak tahu ini konteksnya kayak gimana. Kayak Cognitic ini bisnisnya apa, kenapa kok bentuk O-nya yang diubah, kemudian I-nya diubah. Nah makanya perlu ada penjelasan, dikit aja nggak apa-apa. Kayak brand industrinya ini apa, terus profil singkatnya brandnya ini apa, terus kalau ada filosofi kenapa kok bentuknya kayak gini, itu Kak Angko ya. Nah betul, harus ada filosofinya walaupun nggak yang kompleks, dikit-dikit aja. Kayak yang punyaku, bentar. Nah ini alhamdulillahnya dapat fitur pertama waktu bikin logo folio. Nah kasih dikit, nah gini aja nggak apa-apa, nggak harus kayak gini ya. Silakan buat sesuai kreativitas Kak Angko sendiri. Nah, kemudian lanjut, kalau untuk logo sebenarnya aku oke-oke aja karena aku suka banget style logo yang wordmark kayak gitu. Dan lumayan menarik karena ini gabungan dari bentuk shape yang kaku, yang lurus, sama yang melengkung. Nah makanya dia diterapin juga di O-nya. Ini ada yang lurus, kemudian melengkung. Sama huruf lainnya juga kayak gitu. Nice move. Anjay, nice move nggak tuh? Oke, lanjut ke tutorin. Oh, harusnya seputar edukasi gitu ya. Tutorin ini lucu sih namanya. Ini fake project apa beneran Kak Angko? Kalau beneran keren sih ide namanya. Jadi kayak plesetan tapi ngambil kayak dari bahasa Inggris gitu. Tutorin. Nah, ini ada PR. Buat apa ada dua objek di sini? Yang ini udah cakep kayak bentuk orang, ya kan? Bentuk orang pakai kacamata sama smiley-nya dari buku. Terus ngapain ada O-nya berubah lagi? Oh, beneran klien ya? Wah, keren. Cakep. Cuma, nah ini PR-nya jadinya ada dua simbol. Kalau seumpama dia mau dipisah, simbolnya yang mana? Apakah yang ini atau yang ini? Kan jadi ada dua. Jadi better kalau saranku ya udah ini dibedain aja kayak gitu. Nggak usah dibikin kayak apa? Kayak racing gitu. Nggak usah. Dan ini ada twist bentuk R-nya kayaknya di di custom ya. Cakep sih. Sama I-nya di custom gini juga pakai yang kotak. Oke, itu. Nah, ini juga cakep. Di bagian R-nya ada twist gini ya. Kalau diterapin ke logonya juga oke sih ini sebenarnya. Kayak ini loh, kayak nanggung sebenarnya. Dikit lagi nih. Oh, nggak bisa di zoom. Kayak dikit lagi nih bisa kayak ujung R-nya. Mungkin ya kayaknya cakep gini, ada serut gini. Ada isi gininya. Jadi dia kayak konsisten dengan bentuk OCRA-nya. Bentuk R-nya kayak gitu. Oke, Beyond. Nah, ini juga lumayan hati-hati juga karena bentuknya orang. Dan lumayan oke secara konsistensi bentuk B sama D-nya dia yang ada patahan. Untuk Y-nya oke aja sebenarnya, cuma emang cukup hati-hati karena dia kan bentuknya kayak orang dia. Wih, ini harusnya bubble chat sama tiket kah?
harusnya itu ya. Cakep, jadi dual meaning ya. Nah, nanti tinggal hati-hati aja sini biasanya buat dua karena kan ini dua warna berbeda. Kalau dibikin versi hitam putihnya itu harus kepotong ini yang bagian bayangannya. Jadi dia kelepas. Jadi ada white space-nya di sini. Nah, itu nanti harusnya kayak gitu ya buat versi yang hitam putihnya. Nah, ini juga lumayan overuse juga style kayak gini karena bentuk orang di melengkungin kayak gitu. Tapi cakep sih, bisa melengkung ini ya. Oke. Kalau seumpama kayaknya kurang sih. Udah bener. Nah, oke, menarik nih. Kayaknya emang cakep-cakep nih kalau untuk logonya Mas Angko yang style wordmark. Ini terkesan teknologi sekali. Karena bentuk yang teknologi itu dia agak panjang, kemudian berbentuk kayak line tegas gitu. Dan lumayan ganggunya sih ini karena dia mungkin biar sama sih ya, lingkaran gitu ya. Jadinya ujungnya rounded. Kalau seumpama kotak gitu kurang. Kayaknya lebih oke kalau kotak gitu. Jadi biar nggak terkesan rounded sendiri dia. Sisanya oke. Nah, ini cuma ada hidden gem kayak FedEx gitu ya. Gini. Garantek. Nah, ini cukup hati-hati sih di bagian potongannya ini, apakah kalau di media yang kecil apa namanya oke masih kebaca atau enggak kayak gitu. Kemudian nah ini icon bentuk rumah ini cukup generik juga sebenarnya, cukup lumayan ya. Yang agak ganjel pintunya sih, pintunya kayak terlalu kecil gitu. Jadi harusnya agak digedein lagi setengah gitu mungkin. Setengah ini. Nah, kan kayak lebih lega gitu. Ini kayak bukan icon tapi icon gitu. Nggak lucu ya. sorry. sorry dah. Oke, itu kemudian kreasi ads. Oke. Nah, ini juga banyak detail kecil-kecilnya, cukup harus hati-hati juga. Takutnya nggak terbaca. Sebenarnya ini ada hidden gem bentuk huruf K gitu juga pasti ya. Oke, thank you. Itu buat Kak Angko ya, semoga membantu. Dari sini sebenarnya tinggal di tinggal di breakdown aja satu-satu kayak kognitif, nanti dibikin Behance baru bahas yang full brand kognitif apa aja kayak gitu. Jadi kayak aku biasanya ini bikin yang Gomso, ada versi juga yang fullnya Gomso sendiri kayak itu. Itu Kak Angko semoga membantu ya. Matur sagelangkong. Sorry buat teman-teman yang belum kebaca chatnya. Apa lagi? Bang, cara bikin meliuk logo Fox. Waduh, itu teknis ya. Kalau teknis saranku bisa Kak Arif cek di YouTube, di YT itu banyak tutor ya seputar tergantung aplikasinya, pakai Adobe kah, pakai Corel. Nah, itu tinggal silakan cari tutornya. Oke. Terus siap, terima kasih Kak Angko. Selanjutnya pasien selanjutnya. Kenapa pasien selanjutnya? Tadi Mas Abdillah di More Cafe. Gak ada anunya Mas. Mas Abdillah nggak ada kayak bikin portofolionya gitu kah? More Cafe PDG Padang, di Padang kah? Masih ada kah Kak Abdillah?
Oke. Jadi coba kita review dari logo yang dibuat sama Kak Abdillah Pratama. Masih Bang, maaf karena belum ada waktu buat itu berarti udah ada PR-nya ya. Karena ini yang udah dibuat sama Kak Abdillah, yaitu More Coffee Padang. Langsung ada PR, yaitu apa namanya, bikin portofolionya. Nah, belum dibikin nih portofolionya, terus yang di review apanya nih? Nah, coba kita review dari logonya aja. Ini bisa oh nggak bisa nih. Ya udahlah, nggak apa. Nah, kita coba lihat, bisa di zoom nggak? Nah, bisa. Nah, gini aja. Nah, kita review dari logonya, yaitu More Coffee. Oke, aku paham pasti bentuknya dari huruf M. Terus ini bentuknya bisa jadi kayak tetesan kopi. Nah, mungkin ya. Kita coba cocokologi aja. Secara visual nanti sambil Kak Abdillah boleh nih dijelasin kenapa kok bentuk logonya kayak gini. Nah, yang agak perlu hati-hati dari logo type-nya More-nya, yaitu di bagian O-nya itu bentuk beans-nya sangat-sangat generik. Karena ya udah bentuk biji kopi ya udah pasti gitu. Harusnya bisa ditwist. Nah, sama kayak bentuk MRE-nya ini kan ditwist nih sama Mas Abdillah, kayak huruf R-nya kayak meliuk gitu, sama kayak bentuk logonya ya kan. Nah, paham aku Mas. Nah, sama kayak huruf E-nya. Diterapin juga di huruf M-nya, tapi tidak diterapin di huruf O-nya. Harusnya stylenya sama. Malah ini lebih rounded dia. Sedangkan di sini nggak ada yang rounded-roundednya sama sekali. Bentuknya benar-benar straight garis gitu. Kalau untuk ininya aman, dia sama kafenya itu aman. Bentuknya lebih kaku juga atau yang sans serif. Nah, kalau penjelasan dari Kak Abdillah, logo M sama unlimited. Oh, bentuk infinity. Yang biasa dipakai teman-teman desainer ini emang. Infinity gitu aja terus. Sama tetesan kopi. Nah, betul ya. Tetesan kopi ya. Wah, apakah jadi cenayang? Oke, jadi itu sih mungkin yang bisa aku review dari Kak Abdillah ya, dari logo, kemudian logo type itu yang bisa disesuaikan. Semoga bisa membantu Kak Abdillah, tinggal bikin portofolio yang di breakdown. Boleh di share di IG, di Behance. Di Behance lebih cakep lagi. Matur sang langkong Kak Abdillah. Nah, selanjutnya ada Kak Iksan. Boleh Kak Iksan di IG kah? Arakas Catering. Ini yang bikin Kak Iksan. Kak Iksan bukan logonya. Nah, terus ada portofolionya belum? Apa masih belum ada kayak Mas Iksan tadi? Baru langsung diterapin sama kliennya. Oh, bikin sendiri ya. Dan belum ada portofolionya juga nih. Oke, jadi di review secara gini aja ya, sama kayak Kak Iksan tadi. Nah, sebelum aku review ada Kak Kak Abila tadi tuh. Sorry, ternyata aku salah manggil dari tadi. Kak Abila ternyata. Jujur gua malah nggak suka logo yang gua bikin Bang, konsepnya nggak mateng. Nah, itu. Nggak apa-apa. Biasanya itu bakal jadi pembelajaran di next project selanjutnya gitu loh. Jadi kayak kelihatan mana yang bisa diperbaiki, tinggal di next, kalau ada project lagi dimaksimalin lagi kayak gitu. Itu Kak Bila ya, semoga membantu. Oke, kita lanjut ke Kak Iksan, yaitu
Kita bakal bedah Luha Logo dari karya Kak Iksan Aji. Itu logo dari Arakas Catering Decoration. Itu yang dibikin sama Kak Iksan. Kita mulai sama seperti sebelumnya. Permasalahannya yaitu belum bikin portofolionya, studi kasusnya. Jadi bisa dijadikan PR langsung bikin studi kasus portofolionya. Itu untuk yang pertama. Kemudian untuk yang kedua, ini buat catering ya. Ini bentuk logonya ada kesan mewahnya. Oke. Oh, bentuk aku paham, pasti bentuk king ya, bentuk mahkota kayak gitu. Oh ya, buat teman-teman yang masih merapat jangan lupa like dan follow ya. Yang udah di review dan mau di review juga jangan lupa di like dan follow. Kalau mau gift boleh banget, atau mau saweria di bawah ini. Terima kasih banyak. Nah, sambil kita lanjut, sesuai yang aku bilang barusan, karena bentuk logonya yang kayak bentuk king atau mahkota itu, sorry mirip logo Grimandi kan. Ya emang kayak gini, dia itu lumayan generik kayak gitu. Coba ya sambil kita cek dari Grimandi ada nggak? Hah, ini bukan? Nggak ada ya? Apa di yang lain? Di sini kah? Waduh, siapa nih? Apa salah? Oh, kayaknya salah nulis. Oh, di Pinterest toh. Waduh. Ya itulah ya, ntar. Aku ya penasaran juga. Emang agak susah sih nyari Pinterest sebanyak ini ya. Nah, kalau penjelasan dari Kak Iksan, awalnya itu bisnis hantaran wedding mas, cuman owner mengubah bisnis menjadi catering. Oke. Itu yang agak gua takutkan kalau bikin logo, apalagi ya betul. Logonya kayak hotel ya, betul. Karena emang basic bentuk kayak gini emang dia itu ada kesan mewahnya. Ya karena apalagi bentuknya kayak crown gitu. Dan dia sebenarnya bentuknya kan kayak pattern tuh, kayak pola. Pasti nanti pattern atau elemen grafisnya ya udah langsung bikin pola-pola gitu kan dari logonya ini. Nah, makanya lumayan cukup bentuk yang generik sebenarnya. Karena ya udah bentuknya pasti banyak yang kayak gini. Cuma kalau secara konsep itu udah oke-oke aja sih. Karena masih cukup cocok harusnya. Cuma aku nggak tahu. Nah, ini perlu dikasih info mungkin kalau ada Arakas itu apa namanya. Nah, itu biasanya jadi salah satu rujukan buat teman-teman desainer ketika mendesain logo, itu bisa mengambil dari makna nama dari brandnya itu sendiri. Kalau untuk pemilihan fontnya sebenarnya aku kurang cocok ya, apalagi dengan bentuk logogram atau logo marknya itu yang kotak banget, sedangkan untuk logo type dari Arakas dan catering decorationnya itu sans serif yang biasa, harusnya lebih yang kaku langsung gitu bentuknya, sama kayak gini. Nah, ini kan bisa kayak bentuk font custom gini, jadi A terus R set nah, kayak gitu. Sama kayak catering decorasinya lumayan hati-hati juga karena lumayan tipis. Kalau di zoom out gini udah lumayan nggak kelihatan ya, walaupun kan ada pasti yang varian logo yang tanpa tagline kayak gitu. Siap, aman Mas Iksan, santai aja. Di sini tempatnya saling sharing dan belajar bareng, bukan yang
saling hujat menghujat. Ya kalau dihujat karyanya nggak masalah kan, bukan orangnya kayak gitu. Ini kan buat pembelajaran ke depannya nanti. Kayak gitu, Mas Iksan, coba sambil tadi ngecek katanya Kak Angko. Grimandi Hotel Hotel logo hotel ya pasti banyak juga yang style gini, agak susah yang cara nyarinya. Ya udah gitulah ya pokoknya. Itu dari Kak Iksan Aji, semoga bisa membantu ya untuk di next projectnya lebih gahar lagi logonya. Matur kelangkong Mas Aji. Buat teman-teman yang udah siap, terima kasih kembali buat yang udah di review. Jangan lupa like-nya, jangan lupa di follow juga yang belum follow, dan yang mau nge-give terima kasih banyak, boleh banget, atau mau apa namanya mau saweria boleh banget, supportnya terima kasih banyak. Oke, itu ada lagi dari teman-teman desainer di IG, di DT maupun di YT yang mau di review logonya, dipersilakan sebelum aku end live. Ini nggak kerasa udah 1,5 jam nih. Alhamdulillah nggak bermasalah ya live-nya hari ini, alhamdulillah. Dari Mas Vin, logo nasional grafik itu maksudnya ya itu bukan generic lagi, yaitu emang benar-benar basic shape. Semua kembali ke apa? Ke klien. Kalau klien ACC ya udah ACC. Ya walaupun jadi pro kontra juga sih, karena bentuknya kayak ya udah gitu doang gitu loh. Gitu doang, dan oh ya belum aku follow Kak aku. Bentuknya gitu doang, dan ya udah. Selama klien masih fine-fine aja, aman aja gitu. Kalau dikasih satu brand terkenal buat di redesign, kira-kira logo brand apa, Bang? Waduh. Wih, di IG ada Mas Rizal. Hai Mas, namanya comeback kah? Namanya comeback kah? Nah, kalau mau redesign ya, nggak mau ntar kayak Mas Alan Peter itu nanti ini kena hujat nanti kalau di redesign yang brand gede-gede. Kan spesialisnya Alan Peters redesign brand gede yang aman-aman aja. Logo Nat Geo tapi filosofi ya itu. Ya aku jujur belum pernah baca itu filosofinya apa. Bang, ada logo HUTRI yang paling kau suka nggak? Nah gimana ini maksudnya nih? Yang Mas Abila suka apa yang aku suka? Nah itu sebenarnya aku pengen bikin review sih keseluruhan logo HUTRI. Jadi nanti aku bakal bikin kayak tier list lah nanti sebelum 17-an. Nanti aku pengen bikin tier listnya dari yang mana ini sampai ntar bikin dari inilah dari 71 sampai 81 ntar, karena yang kerjasama dengan Adgi itu dari yang 71 itu. Bolehlah nanti bakal bikin reviewnya. Di IG Mas Rizal jangan pakai filter sing zoom kepala jadi bisa Riwah Mas, lab PC ku ndak kuat lah, tadi aja udah live bolak-balik relive terus meledak kayak PC ku. Kalau dari Mas Habila suka yang 75. Oh yang shield ini ya. Kenapa tuh Mas, kalau boleh tahu dari Mas Habila? Kalau dari Mas Angko tahu kasus ini saya di chat, ya betul, itu udah aku
udah aku review juga di YT kemarin. Mana dah? Mana dah? Nah, ini udah aku bahas kemarin yang Asap Rocky. Ya, intinya kalau ada project besar, kecil, tetap keep silent aja lah. Yang YTTA aja. Keranjang oren Kak buat bisa. Kenapa jadi keranjang oren Mas Rizal di IG? Aku wis ada sih di bioku udah ada yang versi setup konten, setup desain, setup ngopi ada. Itu ya. Oke, sambil aku info kembali untuk teman-teman semua. Oh ya, sebelum aku info lagi ada Mas Abila tanya nih, info nih di TT logo HUT 75 itu simple banget betul ketimbang logo HUT yang rata-rata ya. Ya karena dia menariknya hampir sama kayak yang 2016 pakai shield. Ada emblemnya lah kayak gitu. Boleh lah ntar kita bahas lah ya di belasan lah tanggal ini udah belasan ya baru 11 samaan 15 mungkin atau 16 ntar sambil pengumuman yang fake tato gratis. Nah habis ini sambil aku info lagi nih dari Mas Angko, dari semua logo yang pernah dibuat, logo apa yang jadi favorit abang? Nah kalau dari aku pribadi nih, dari keseluruhan yang paling melekat banget ya sama aku, dan sebenarnya itu jadi titik balik di mana aku menentukan dan mulai ya alhamdulillahnya mulai naik lah, yaitu yang Amsir ini. Kenapa? Karena lumayan pressure waktu bikinnya itu 2 bulan. 2 bulan buat bikin logonya aja. Total itu sampai ratusan sketsa yang aku buat, dan effort banget risetnya ke kafenya langsung, ngobrol sama klien, kemudian diskusi sama klien, sampai ke customernya juga, sampai bikin kayak semacam keyword lah ke customernya, kira-kira apa yang bisa menggambarkan Amsir. Nah untuk FYI buat teman-teman yang belum tahu, Amsir ini hitungannya sesepuhnya lah perkopian di Kota Malang. Waktu itu aku redesign logonya ini waktu berumur 10 tahun, dan sekarang kalau nggak salah udah 15 kayaknya, udah 15 tahun kayaknya, apa 14 ya lupa aku, apa OTW 16 malah. Pressure banget kan meredesain logo usaha yang udah berumur 10 tahun, bayangkan. Apa nggak pressure gimana, kayak takutnya nggak cocok sama, bukan sekedar dari kliennya aja tapi dari customernya, kan takutnya nanti nggak ngenali malah. Oh ternyata kok malah logonya gini, malah jadi nggak dikenali lagi dan susah implementasinya dan sebagainya. Nah itu kemarin bermasalahnya yang logo lama karena susah implementasinya, karena full namanya Amsterdam dan bentuknya lingkaran gini, ada emblemnya, jadi nggak bisa lepas. Dan full Amsterdam kan kecil banget tuh, ketika diterapin ke media kecil ya makin kecil, makin nggak kelihatan. Nah kalau yang ini menariknya dia bisa dipisah, cuma huruf A nya gini aja kayak gitu. Itu sih yang paling aku seneng banget, apalagi secara makna itu sangat gokil banget lah. Kayak bentuknya ini bentuk siluet gunung, dan kalau keseluruhan kayak smile, senang, happy, karena sesuai dengan tagline dari Amsir itu sendiri, yaitu semua bisa ngopi enak. Kan seneng ngopi bareng kayak gitu. Itu sih dari aku, Mas Angko, yang paling favorit dari project yang pernah aku kerjain. Udah berapa tahun yang lalu, berarti 5 tahun 6 tahun yang lalu lah kayak gitu.
Kalau logo termahal, waduh, kalau logo termahal nih nggak bisa aku spill ini mahalnya seberapa. Tapi kayaknya udah ada belum ya di sini? Ini lumayan mahal nih, yang Luna Beans. Ini dapat dari LinkedIn. Mana lagi ya? Kalau yang gratis, ada yang gratis. Ini gratis. Ini personal project. Tapi alhamdulillahnya dipakai sama FNR-nya sendiri. Kalau di perkopian itu Bapak Magic Indonesia namanya. Ini gratis juga dari Mas Fikir Harja. Tapi dipakai logonya. Dia support dengan ya udah dipakai logonya. Aku jadiin studi kasus, ngetag beliau juga. Alhamdulillahnya dipakai. Terus ada Amadeo juga. Nah ini ya gratis dan dipakai juga sama Mas Amadeo-nya. Cuma sayangnya yang gratis kemarin dan belum tembus ini Mas Aga. Sayang banget. Padahal ini ajib sih kalau menurutku. Itu ada contoh usulan logo yang nggak di ACC nggak bang? Yang nggak. Aku nggak pernah masukin sih. Kayaknya yang aku masukin cuma ini karena kan personal project ya. Cuma ngulik-ngulik sendiri. Nah ini udah apa ya? Ide pertama sih ini. Ide pertama langsung eksekusi. Cuma beda di bentuk-bentuknya aja kayak gitu. Intinya menggabungkan huruf V, R, terus di dalamnya nanti ada kayak beans-nya kayak gitu. Ide pertama lah kayak gitu. Itu sih. Jarang aku masukin sketsa di portofolioku ya. Kecuali yang personal project ini. Gua kapal api terus tapi airnya harus panas banget. Waduh, apa itu? Dari Kak orang. Mantap, thank you Pak Fabrik. Logo lain yang di ACC tapi abang nggak serk. Waduh, banyak itu. Makanya kan nggak jadi portofolio. Nggak ada di sini. Kalau cakep ya nggak mungkin. Kalau cakep ya udah pasti di sini. Kalau nggak ada ya udah berarti kurang. Ya udah kayak gitu. Ya mau gimana lagi kan? Sejak sebagai desainer kan. Sebagai desainer tetap ada idealisnya lah, ada sisi senimannya juga lah sedikit, kayak masukkan idealisnya ke dalamnya ya. Kalau sesuai sama style yang aku suka ya aku masukin, kalau nggak suka ya nggak usah. Kalau di spill, waduh jangan deh, nanti gara-gara aku bilang gini siapa tahu nanti kliennya nonton, wah berarti kurang nih. Enggak. Ya semuanya tetap selera lah ya. Desain itu punya tujuan dan preferensinya masing-masing. Kalau dari sisi desainer ya udah mengarahkan yang paling, aku selalu ngasih pilihan logo itu banyak dan paling minimal itu 2 konsep. Yang satu sesuai dengan brief, yang satunya lagi yang menurutku paling oke gitu loh. Paling cocok sama bisnisnya. Nah biasanya si klien berubah pikiran dari brief yang klien mau, ternyata switch ke desain yang emang benar-benar aku build sesuai yang cocok sama bisnisnya kayak gitu. Dari Mas Abil jujur gue suka banget dengan logo. Oh Dewaji ini ya, mana ini ya, emang cakep sih. Kalau yang ini dia menggabungkan, oh ini udah pernah aku share kok di YT. Bentar, mana dah? Nah ini yang Dewaji Coffee. Nah coba nanti mampir ke yang live ke 12 Mas Sabila, itu aku share di sana logo-logo yang nggak ACC ada banyak. Oh boleh deh aku spill dikit. Bentar. Nah ini ada banyak nih. Wah lemot. Nah ada banyak nih eksplorasinya. Banyak banget. Yaudah tinggal ditonton lah. Nah ini sampai mengerucut ke 5 pilihan. Nah monggo bisa ditonton aja di liveku yang ke-12. Jangan lupa di subscribe, masih 243 subscriber. Sebelum tahun 2027 kalau bisa udah
rame lah ya. Nggak susah ya kalau mau net di YT sekarang. Itu. Iya bener kadang gitu juga pada akhirnya klien pilih yang itu kan. Itu Mas. Ya emang pasien kan ada yang bandel lah ya. Kayak, "Enggak, biasanya saya pakai ini." Kalau pasien yang kesehatan kan gitu, "Saya biasanya cuma dipijit-pijit udah oke." Tapi kan dipijit-pijit bukan yang benar gitu loh, kan bisa konsultasi ke dokter yang tepat, nanti dikasih resep yang paling pas. Kalau enggak, "Saya biasanya beli di apotek pakai ini, udah langsung manjur." Nah kan kayak ngeyel gitu loh, selalu ada yang ngeyel. Ya sama aja di desain ya kayak gitu, selalu ada klien yang kayak gitu. Terus dari Mas Sabila, konsep awalnya gimana Bang? Soalnya gua lihat kayak kopi kenapa lambang kono? Hah? Bukan, bukan. Karena emang bentuknya meliuk-meliuk gitu ya. Ini lebih, nah ini udah ada penjelasan singkatnya sih. Intinya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 lini bisnis dari retail kopi, kopi kelas, roastery kopi, kopi konsultan. Nah ini terinspirasi dari kayak ketika nyeduh kopi. Nah dengan nyeduh kopi itu kan ada tetesan airnya tuh, titik tetes by tetes. Nah kayak gini. Nah makanya bentuk logonya itu kayak tetesan dari hasil racikan kopinya itu, dan secara bentuk juga bentuk huruf D kayak gitu kan, kayak Dewaji kayak gitu. Dan ini sebenarnya ada di referensi di sketsa-sketsanya itu emang bentuk logonya ini kayak crown juga, karena crownnya itu lebih ke crown yang Sunda gitu, ada sendiri. Itu aku nggak masukin apa sih. Kayak gitu sih penjelasan singkatnya. Udah pernah aku bikinin kontennya juga. Nah, bisa di scroll-scroll sama bisa tonton di YT ku tadi. Boleh tolong review Porto gue? Oh, boleh dari Kak HDY HLMY, boleh di-share nama akunnya apa sebelum aku end live? Iya, Mas Win malah lembur lagi nih. Ya alhamdulillah lah ya. Kayak lambang api kok. Iya betul. Betul. Ya kalau di cocokologi mah bisa-bisa aja gitu loh. Yang penting apa? Klien cacat. Ya, walaupun aku nggak ada referensi sama sekali ke arah sana gitu loh. Kayak gitu. Kalau artwork biasanya ngapain Bang? Nah kalau aku, nah ini sesuai dengan di Behance-ku kebanyakan kopi nih. Nah aku sekarang kalau boring gitu biasanya bikin kopi. Nah dengan bikin kopi manual itu kayak ada sensasinya lah kayak gitu. Ada sisi artnya dari giling, terus manasin air sampai jadi bikin kopinya. Kalau art block itu, kalau enggak biasanya ya udah nonton nonton, kalau enggak keliling-keliling, apalagi ya keluar ngopi ya selayaknya manusia aja. Gitu aja sih, cari refreshing mata terutama, jangan di digital terus lah kalau gitu. Itu Mas Angkop. Dari Kak HDY Fire IG-nya boleh, bentar. HDY Fire ini kah? HDY Fire, waduh kok dikunci Mas, coba aku cek di ini ada anunya. Oke boleh ya habis ini. Oh portofolio ya. Oke karena itu oke siap. Oke jadi coba kita review dari karya bentar. Mari kita review atau bedah logo dari Kak Hadi Hilmi dengan IG-nya HD Fire.
Ini udah ada PR, yaitu kalau untuk portofolio jangan akun IG-nya dikunci. Jangan akun IG-nya dikunci, tapi di-share aja. Kan dari Kak Hadi pengen dapat klien. Kalau dikunci yang bisa ngelihat siapa? Nah, itu. Oke, langsung kita review portofolionya dari tahun 2023 sampai 2026. Oke. Ini dari Institut Seni Indonesia. Wih, anak isi ternyata di Padang Panjang. Oke. Udah lulus berarti ya. Sekarang freelance sama di paid. Oh, banyak juga nih projectnya sekarang. Dari Mas Hadi di Garuda Project sama PT Lebih Cepat sama freelance juga. Oke. Oke. Kemudian, nah ini portofolionya dari sosial media. Ini secara cepat aja ya, karena main pasti banyak nih 23. Oke, jadi kita lihat secara keseluruhan ya. Oke sih. Lumayan agak ganggunya ini nggak perlu di blok sih kayaknya, biar ini udah blok di blok lagi, jadi kayak terlalu over ya. Sama sih kayak yang kalau ini kan masih ada maksudnya gitu. Kalau ini kan jadinya ke distract ke dua tempat gini. Kemudian ada penjelasannya. Kalau untuk desainnya, wih, oke sih. Untuk desainnya oke. Cuma sayang kayak nggak kelihat semua gitu loh, karena kepotong. Harusnya bagian pertama, apakah ini ada, oh ini cuma fotonya aja ya. Oh nggak sama desainnya juga kah? Sosial media, oh cuma fotografinya aja. Oke. Tapi ketika dijadiin desain ini oke sih. Oke, lanjut. Nah, ini relax point yang dikerjain dari sosial media, foto. Wah, semua ya yang ngerjain Mas ya. Gokil. Itu ada motion juga. Oh, oke. Kayaknya PC-ku yang lumayan. Ah, ini ya. Oh, oke. Oh, yang tadi ini ada motionnya juga. Oh, alah. Sorry. Waduh. Oh, ini anunya ya. Oke. Nah, ini ya. Wih, cakep sih. Oke. Ini mungkin yang agak ganggunya, dia kayak di press tapi karena bentuk fontnya rounded, jadi ada yang gangguin loh di sisi-sisi. Harusnya jangan terlalu mepet aja sih, kasih space dikit aja nggak apa-apa. Sisanya nih kayak konten buat sosmed ya. Oke. Selanjutnya, oke sebentar ya buat teman-teman. Ini Kohai. Nah, ini ada yang kegeser nih. Kegeser Mas. Nah, kalau menurutku sayang sih, ini kan banyak yang kayak nggak full kelihatan. Jadi better di slide ini cover cuma preview. Selanjutnya itu yang versi fullnya gitu loh. Jadi bisa kelihatan detail desainnya apa aja kayak gitu. Nah, karena sayang cuma gini aja, apalagi semua miring. Nah, ini miring kayak cukup disayangkan. Nah, ini juga sama, banyak yang kepotong itu. Nah, harusnya nanti ya kayak gini sih sebenarnya. Kalau ini kan versi desainnya. Nah, sebelum ke yang versi motionnya, itu yang ini versi foto atau desainnya dulu aja. Nah, baru yang ke motion dikasih tahu lah satu-satu gini. Oke loh padahal. Kemudian oke. Kalau untuk layout udah oke sih, layout dari desain sosmednya.
sambil aku percepat aja ya. Oke. Dan tiap desain juga konsisten punya stylenya masing-masing. Oke. Itu sih mungkin Kak Hadi yang bisa ditambahin di portofolionya, kayak setelah yang preview cover di halaman selanjutnya versi yang fullnya kayak gitu. Jadi bisa lebih jelas gitu loh. Oh ternyata desainnya setelah, malah kalau bisa fotonya dulu yang raw-nya dulu ini. Nah raw-nya dulu kan ada prosesnya tuh, dari sini nanti baru di hasil desainnya kayak gimana. Nah gitu kan jadi recruiter, studio, perusahaan atau yang lainnya tuh jadi tahu, oh ternyata prosesnya kayak gini, ternyata serapi itu. Dan nggak perlu banyak studi kasus sih, 3 aja cukup sebenarnya, tapi detail dan lengkap, layoutnya juga cakep kayak gitu. Itu Mas Hadi ya. Sama mau nanya, lebih penting kuantitas? Tetap kualitas lah ya. Kayak di Behance bikin portofolio, apakah kuantitas atau kualitas? Ya kualitas. Better, sama halnya kayak project logo jutaan sama puluhan ribu atau ratusan ribu, better mana kan. Itu kan kalau kuantitas dikit secara price, tapi kalau kita kualitas budget pasti yang gede, walaupun secara pressure gede, secara fee juga gede, tapi kan nggak usah sengoyo yang budgetnya kecil kayak gitu. Itu sih dari Kak Hadi, semoga bisa membantu ya, dan portofolionya bisa dikembangin lagi, bisa dilirik sama klien-klien maupun recruiter studio maupun perusahaan. Matur saklangkong Kak Hadi, dan jangan lupa yang belum follow bisa follow, dan jangan lupa like-nya, dan yang mau nge-give boleh banget, supportnya atau mau di Saweria boleh banget. Sambil aku baca tadi yang kelewat, siapa terjadi? Bentar. Siapa ada? Bentar. Selamat jadi dari Kak Angko. Tadi kayaknya ada lagi. Sorry ya kalau seumpama ada yang kelewat, belum aku baca. Kalau kelewat bisa komen lagi aja. Selama jadi desainer logo, hal paling ganggu kadang kalau lagi di jalan malah lihatnya. Nggak apa-apa ya itu, oke. Biasanya refreshing ke mana? Swalayan, ngeliat packaging yang baru. Nah itu bisa jadi biar nggak mata ngelihat digital terus gitu loh, capek ntar. Nah ini dari Kak Abila, boleh nggak sih Bang jadi desainer ngotot? Ya kalau ngotot mah gelut aja. Tidak bunyi. Ya ngototnya dalam hal apa dulu? Nah kalau seumpama ngotot-ngototan sama klien yang punya duit, masnya ngotot pakai ini logo ini aja mas, Pak paling cocok sama brandnya lah. Kalau klien nggak maunya logo yang B gimana? Nggak bisa ngotot juga ya, tetap harus diturunin lah untuk idealisnya kayak gitu. Kalau mau, oh ini dari Kak Richard, kalau mau di review portonya bisa dikirim di sini aja. Mumpung belum aku end live, habis ini mau end sih. Bisa di komen nama apa namanya, nama portonya, nama akun Behance kah, IG atau yang lain, itu bisa di-share aja kayak gitu. Mana lagi? Itu Kak Richard mau nanya. Oh udah tadi. Baik, siap. Nge-live gini tiap hari Kak, membantu banget evaluasi Kak Cindy, diusahakan bisa live terus lah ya.
Alhamdulillah ternyata bisa bermanfaat ya buat Kak Cindy dan teman-teman sekalian, dan Kak Angko juga. Thank you, walaupun kayak gini kan lumayan berat nih. Kayak udah malam-malam nge-live-nya tapi kayak pembahasannya lumayan berat, ada kontes atau ada reviewnya. Pasti ada pembahasannya lah, ada kontennya dulu kemudian baru di review. Lumayan berat sebenarnya, tapi aku terima kasih banyak buat teman-teman yang udah ngasih input. Terharu aku Rek. Terharu ternyata se-impact itu ya. Nah, di YT alhamdulillah ada yang komen. Boleh? Oh, Mas Yogis, welcome. Boleh kalau mau di review Mas Yogis, desainer juga ya. Bisa di-share di komen YT nama akunnya apa, kalau mau di review boleh di komen aja di Behance kah, di IG atau yang lain boleh, silakan. Kalau kata Kak Cindy di TT justru graphic designer mulainya ya betul, itu sih emang ini buat bisa jadi apa ya, radionya teman-teman desainer lah. Jadi radionya teman-teman desainer, ngerjain desain sambil dengerin pacapa atau ngobrolnya aku lah seputar desain. Nah, nanti buat teman-teman yang mau nonton hasil recap live pada malam hari ini bisa di Teku ya, Adnan MP. Nanti teman-teman jangan lupa di subrek dulu. Nanti di sini udah banyak live yang udah aku ikutin live-in dari yang pertama sampai udah alhamdulillahnya 20 ya. Alhamdulillah. Siap Mas. Sambil ngecas. Siap, aman Mas Win. Ada komunitas desainer logo gak Bang? Oke, sebentar. Kak Yogis di YT. Nah, kalau teman-teman mau join ini, kebetulan ada komunitas yang aku bikin namanya Loha Logo. Ini komunitasku sendiri. Itu seputar desain grafis, desain logo. Di sana sharing-sharing, kemudian tiap hari juga rutin ngontes bareng di 99 Design. Tapi teman-teman nggak perlu punya akun 99 Design, karena sesusah itu emang sekarang buat bisa join ya di 99 Design. Nanti bakal pakai akunku dan bisa ngontes bareng di sana. Biasanya tiap hari Senin, dan udah total ini ke 80 kontes ke 80. Gokil, udah jalan 2 tahun 3 tahun inilah kayak gitu. Itu silakan bisa join aja di IG Loha Logo namanya. Kemudian oke, ini di Behance Kak Yogis namanya Cult. Oke. Dan buat teman-teman yang udah merapat pada live hari ini, terima kasih. Jangan lupa like-nya. Yang belum follow silakan follow. Yang belum yang belum follow silakan follow, dan yang udah di review juga jangan lupa di like-nya. Dan kalau mau support bisa send gift ataupun saweria di bawah ini. Terima kasih banyak buat supportnya. Cara joinnya gimana? Ini yang Loha Logo tinggal di linknya aja di bagian bawah. Ini ada grup Telegram Loha Logo free. Dari Kak Yogis yang mana ini? Yang cult yang mana nih? Bukan yang people kah? Yang mana? Yang ini kah? Walah Mas, sampai nih tak pikir sopo mau Yogis kencing. Nggak usah samain Mas. Nggak usah di review samain. Terlalu OP udah. Nah, ini jadi buat teman-teman di IG, di TT juga
bisa jadi pembelajaran ya. Ini cara membuat portofolio yang oke. Gitu. Ini karena nggak ada yang harus di-review. Apa yang mau di-review? Nah, ini bisa kita pelajari aja dari karya Mas Yogis. Yaitu yang pertama kayak bikin cover secakep mungkin, dari style logonya yang dipilih. Bentar, kayak dari sini kita bukan mereview ya, bukan mereview buat benerin portofolio, tapi kita belajar dari karya Mas Yogis dari Pixel Picasso. Nah, dari covernya, cara bikin cover ini bisa pakai GIF biasanya, dan untuk logonya sendiri udah cakep ya. Pemilihan logo, tadi udah kita membahas style font. Nah, kayak gini style urban itu cocok pakai yang handwriting kayak gini, karena bersifat craft kayak gitu. Nah, kemudian di selanjutnya ada penjelasan seputar brandnya. Nah, ini cakep nih, udah ada penjelasannya. Cafe after last trick, asik. Nah, kemudian ada mulai previewnya. Nah, ini dari cakep Mas Yogis pakai apa nih? Pakai AI kah bikinnya? Di Gemini ya? Apa emang ada anunya? Mockupnya? Kalau ada mockupnya, wah ini yang mahal pasti ini. Nah, kemudian ini, nah dari Mas Yogis memasukkan eksplorasi dari logonya tuh kayak gimana. Nggak masalah kalau mau dimasukin dia. Aku mau apa yang mau dibenerin Mas Yogis? Oh, aneh-aneh aja. Ini terlalu perfect ya masalahnya. Ya nanti siapa tahu di sambil jalan ini ketemu lah. Nah, ini belum ketemu. Nah, ini ada varian logonya. Cakep ya. Ada yang versi logo gram. Kemudian ini yang wordmark aja. Kemudian ada yang emblem. Nah, ini ada penggunaan fontnya. Kemudian warnanya yang dipakai. Oke. Mas, di share dong ini pakai apa mockupnya? Pakai di AI kan apa pakai mockup? Speechless aku nggak bisa nge-review aku. Terlalu bagus ya. Apa yang mau di-review nih? Nggak ada. Cakep banget ya. Loh. Kayak benar-benar kita masuk ke kafenya gitu loh. Terus ikutan apa namanya? Skateboard. Ada motionnya juga loh, sampai ada jembret-jembretnya. Nggak tahu harus ngomong apa ini Mas. Dah. Kalau suruh nge-rate 1 per sampai 10 ini 100 per 10 Mas. Terlalu perfect. Di sini bisa jadi pembelajaran ya buat teman-teman sekalian. Kayak gini bikin study case portofolio yang baik dan benar, dan bisa dicontoh buat teman-teman lainnya yang ada di IG dan di TT dan di YT juga. Terima kasih Mas Yogis. Bentar guys. Lampuku mulai redup, berarti pertanda harus selesai live-nya. Bentar, di TT ada yang tanya nih. Mas pernah pakai Corel dari Kak Bair? Jujur aku dulu pas SMA sih kayaknya pakai Corel. Ya walaupun jangan ditiru lah ya
yang krek-krekan ya buat belajar dulu. Tapi setelah itu alhamdulillahnya sampai sekarang udah berlangganan Adobe terus, dapat murah 130.000. Photoshootnya iya kan, fotonya cakep gitu loh, yang dipakai. Wah, nggak masuk akal. Ibarat baru masuk SD disuruh belajar materi kuliah tuh. Ya kan? Sebagus ini disuruh nge-review sama Mas Yogi. Apanya yang di-review? Kita yang harusnya belajar ke beliau ya kan? Lah, di mana ada 100 ribuan? Loh, bentar, ini. Aduh, kelihatan nggak ya? Bisa nggak ya? Ini udah aku spillin kemarin nih di waktu live pas buka Adobe. Ini takut ada yang bocor ya masalahnya. Bentar. Loh, mana dah? Ini Behance. Oh, ketutup aja sih ya. Loh, ini 131.000 Adobe Creative Cloud. Caranya gimana? Ngobrol sama CS-nya sampai nemu yang bener-bener mau ngasih murah. Dulu aku dapatnya gratis 2 tahun itu dari Adobe kerjasama dengan National Geographic. Setelah itu habis baru yang ke Adobe-nya aku langsung dapat gratis 1 tahun total dan bayar 1 tahun 300.000. Terus tiba-tiba dinaikin 500.000. Wah, aku protes. Udah langganan 300.000 setahun, tiba-tiba dinaikin 500. Nah, aku minta diturunin harga, kira-kira bisa nggak? Oh ya, sebelumnya aku pakai student juga yang 120.000, sebelumnya 300.000. Minta diturunin sama kayak yang student 130.000. Bisa dong. Dan yang sekarang ini bukan student loh, Mas Sangko. Itu yang biasanya, yang Creative Cloud Pro kayak itu. Kalau belum ke Inersa tinggal chat aja ke CS-nya gitu. Ntar info. Min, saya dapat info dari temen ada yang dapat harga 130.000 tapi yang Cloud Pro bukan yang student. Nah, itu nanti ngobrol aja sama CS-nya, ngadu, nanti dapat lah. Insya Allah dapat nanti. Kalau belum dapat ya udah ganti CS yang lain gitu. Gitu aja. Kalau belum banyak pengalaman project langsung bikin portofolio fake project. Nah, emang kayak gitu, harus gitu. Kalau awal itu memang harus harus jemput bola lah dengan bikin personal project. Nah, aku sampai sekarang pun masih bikin personal project. Ini personal project alhamdulillahnya dipakai sama beliau. Ini personal project juga, fake project dipakai juga sama beliau, kayak gitu. Nanti baru di notice deh. Kemudian nah itu udah langsung chat aja ke Inersa biar main tuh. Udah habis berapa jut tuh, 300.000 terus. Tinggal ke CS Adobe-nya langsung. Kalau beli di aplikasi, itu aku nggak ikut-ikut. Itu biasanya sharing kan. Kalau sharing takutnya data nanti ada yang bocor dan sebagainya, dan belum lagi banyak yang kayak trouble kan, maksimal di 2 device. Bisa saja nanti diakalin sama yang pembeli sharingnya
pakai device lain, jadinya nggak bisa kepake. Nah itu nggak enaknya sih. Bilang promo promo kemerdekaan. Fotonya sudah saya kirim di DM. Waduh, bisa dibuka nggak ya? Bentar. Dari Kak Richard, bentar. Buat teman-teman yang udah merapat di live hari ini, terima kasih banyak. Udah 2 jam, masih belum kelar nih. Dan buat yang belum follow, bisa follow. Yang udah yang belum like bisa like ya. Kalau mau support boleh banget di Gift maupun di Saweria, kayak nanti nama teman-teman muncul di bawah ini. Bentar, buka DM nih. DM di mana nih? Kok belum muncul nih Kak Richard? Aku coba cek di HP ya, bentar. Siap, terima kasih Mas Angko udah merapat pada live hari ini. Ini udah gak lama lagi kok bakal end live juga. Bentar. Mana tadi? Di chat Kak Richard ya. Kok udah ada Mas ya? Belum dibaca. Belum dijawab. Gak ada ya? Oh, DM IG, tak pikir TikTok. Sorry. Bentar. Ini bakal jadi last review ya dari Kak Richard. Oke. Nah, ini. Izin aku review Kak Richard, total ada 21, kita percepat aja ya. Oke, jadi kita bedah logo portofolio dari Kak Pascalis Richard. Ini Porto 2026, masih hangat ya. Oh, masih kuliah ya di Dinamika University. Di mana tuh Kak Richard? Kemudian oke, ini software yang digunakan udah pernah freelance juga sampai sekarang. Kemudian ini ada beberapa project seputar logo dan visual identity aja ya. Oke. Nah, ini yang pertama Lenny Snacks. Oh, dual meaning, bentuk burung dan keripik. Keren. Kemudian coba kita lihat. Oke. Mungkin ini perlu dijelasin sih Kak, karena kan kita nggak tahu nih backgroundnya dia apa. Kalau sesama desainer oke, bisa tahu oh ini bentuknya dari snack. Tapi kalau seumpama ini untuk recruiter studio kah atau perusahaan, nggak tahu background profilnya ini, brandnya Lenny Snack ini apa aja dan kenapa kok bentuk logonya kayak gini, bisa dijelasin juga kayak gitu. Kalau dari bentuk logonya oke sih, mungkin cuma hati-hati di bagian ini kayak bentuknya ada yang kurang pas sebenarnya dan kurang konsisten. Kayak di sini nggak lancip tapi rounded, di sini lancip, di sini lancip lagi, ini lancip nih. Ini oke, rounded. Nah, di sini juga ada tebal tipis kayak dibikin kayak berongga gitu ya. Tapi nggak tahu maksudnya apa kok dibikin berongga, apakah ada makna tertentu atau yang lain, karena cukup riskan. Ini benar-benar tipis banget nih yang belakang sama yang depan, sisanya tebal. Nah itu sih yang perlu dihati-hati. Dan untuk di bagian sini snacknya lumayan ganggu, better dibikin oh ya, thank you Kak Richard untuk rose-nya. Better di bawah aja, jangan miring. Siapa yang mau baca miring ya kan, itu. Nah ini untuk
Ininya udah oke sebenarnya dijadiin patternnya, cuma di bagian desain implementasinya agak kurang nih di bagian belakang, di bagian bawah agak sepi. Better ditambahin detail lainnya kah, atau yang kayak komposisi dan lain-lain sebagainya lah mungkin, atau di fullin sekalian, atau tinggal di layout lagi aja sebenarnya itu ya. Nah kemudian bisa style maskot juga, oke nih. Cuma yang cukup mengganggu di bagian ini, detail-detailnya cukup lumayan hati-hati ya, karena lumayan banyak dan kecil. Kalau memang mau dikasih, better satu aja mungkin di sini, atau di sini sih, biar dia balance. Kan di sini kayak bolong nih. Nah ini versi bintangnya tinggal digedein aja di sini nanti. Sweet gitu, sweet. Cakep sih satu gitu. Nah ini lumayan hati-hati ya untuk pemilihan fontnya, takut kurang kebaca, apalagi di bagian huruf G-nya ini lumayan aneh bentuknya. Apalagi di bagian bawah brownish-nya. Sebenarnya nggak harus satu font yang sama, bisa yang berbeda. Oke, kalau untuk patternnya udah oke, ngambil dari bentuk fontnya kan yang meliuk-meliuknya juga. Iya, dan juga lumayan kurang konsisten di bagian kesamaan style dari logo dan logogram dan logo type-nya. Logogramnya dia tegas, garis gini, tapi kalau untuk logo type-nya yang rounded harusnya ya tegas juga. Kalau mau rounded ya rounded semua gitu. Itu oke. Kalau ini lumayan banyak sih PR-nya dari yang kayaknya ini emang dari kliennya ya, emang minta kayak gini kayaknya. Kalau menurutku yang dirasa kurang dijadikan portofolio, better di take out aja. Tapi kalau disuruh menek out nggak tuh. Kalau bisa nih di take out aja, karena jomplang nih. Setelah ini tiba-tiba ini lumayan jomplang sih. Nah kan dari kliennya, better ini nggak usah dimasukin sih, nggak usah dimasukin. Skip. Nah ini masih oke. Ini ada gajahnya nih untuk 30 ya. Nah kan orang kan nggak tahu apakah ini bentuk gajah atau bukan, dan kenapa kok gajahnya kenapa kok bentuknya gajah, walaupun secara nama kan jelas nih gitu 30 years pen chipsu. Tapi kalau nggak ada ini dan nggak ada penjelasannya ya kurang tahu juga pasti. Kalau untuk logonya oke sih, ini sampai ada gadingnya. Oke. Cakep. Ini ada patternnya ya, ngambil dari gading, bentuk gadingnya. Oke. Nah ini sebenarnya fine aja ya, udah style logo dari untuk universitas gini aja pasti. Ini cuma angkanya berapa ini? Disnatalisnya ke berapa nih? Nah itu berarti keterbacaannya agak susah nih. 01 kan maksudnya apa? 81 apa ke 8? Nah ini perlu hati-hati, dan yang cukup kayak mengganggu pemilihan fontnya. Dia kayak beda seperti beda dunia gitu. Ini yang stylenya sangat teknologi, tapi ini kayak font yang terstretch, ya kayak beda style gitu loh. Walaupun cara dibikin pattern gini oke aja. Mungkin itu sih karena aku spesialisnya di logo, itu yang aku review ya, nggak secara keseluruhan. Oke, itu dari Kak Richard ya. Dan ini kalau bisa jangan cuma di PDF di Drive aja, share aja di Behance, di IG, Pinterest, Dribbble dan sebagainya. Kan kita butuh klien ya. Walaupun kerja di perusahaan kan bisa juga sambil freelance dan sebagainya. Itu ya, Kak Richard, semoga bisa membantu untuk di next portofolio bisa lebih oke lagi. Matur sang langkong, Kak Richard. Siap, terima kasih banyak. Di IG dari Kak Dison, biasa brainstorm buat logo berapa lama Bang? Tergantung bukan paket sih, kayak kompleksitas dari
projectnya. Kalau cuma logo aja biasanya cepet sih, paling 2-3 hari udah kelar buat riset. Setelah itu terima kasih Kak Richard buat kopinya. Kalau yang full branding bisa jadi satu minggu full buat riset, nyari bahan. Kan riset banyak tuh, riset dari datanya, riset visualnya, nanti mau gimana aja, bikin mood board dan sebagainya. Itu sih Kak S Dings, semoga membantu. Oke, sepertinya live berakhir pada malam hari ini. Udah sorry udah 2 jam 20 menit. Oke, thank you ya buat temen-temen yang udah merapat pada live hari ini. Lah ya Mas Win wis mulai lemes sih. Besok live jam berapa Bang? Belum tahu ya. Kalau live biasanya jam 8 jam 9-an. Bakal di info juga, kalau sempat info di mana profil IG bakal ada nanti. Profil IG atau di profil TT nanti ada live malam ini jam kayak gitu ya. Nah, sebelum mengakhiri pada live hari ini, buat teman-teman sekali lagi aku mau info yang mau dapetin plugin Adobe Illustrator Vectacto buat bikin logo grid secara otomatis, satu kali klik aja. Kayak gini. Biasanya teman-teman bikin manual, nggak perlu manual lagi, satu kali klik udah jadi bikin logo grid dan bikin layout bento, nggak perlu satu-satu lagi. Dan dapetinnya itu gratis, cuma dengan follow IG-nya Vectacto, lalu tinggal komen aja nanti. Nah, di sini udah mulai rame nih. Nanti bakal dipilih 3 yang mendapatkan lisensi Vectacto secara gratis, dan 10 yang bakal mendapatkan voucher diskon dari harga normalnya 700.000 menjadi 350.000 dan ditambah potongan lagi voucher diskon jadi 300.000 aja kayak gitu. Caranya gimana? Tinggal follow, komen, tag 3 teman desainer, nanti di like juga, bakal diinfo pada 17 Agustus dan ditutup pada 16 Agustus jam 12 malam. Itu ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah merapat sampai akhir di IG, di TT, dan di YT. Terima kasih banyak yang udah support, like, follow, give, dan support Saweria. Matur sakelanggong je. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur sakelanggong je.